La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Oleh-oleh Isra Mi'raj Rasulullah adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka banyak masjid yang terlupakan, banyak masjid yang terbangun dengan megah, tapi tidak ada yang sholat jamaah. Dalam satu desa ada 2.000 orang, 3.000 orang, yang ke masjid 20 orang, 30 orang. Artinya baru 1% dari umat Islam yang ngugemi sholat berjamaah di masjid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ini qaul ada dua, tapi yang kuat Isra Mi'raj Rasulullah itu bersama dengan jasad dan ruhnya. Tidak hanya ruhnya tok, tapi jasad dan ruhnya. Yang di dalam berjanji summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah wa urija bihi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jallalahul waqaru wa ala. Perjalanan Isra Mi'raj ini bukan sekedar kelencer yang akhirnya membuahkan iman yang tidak pernah tertandingi. Kenapa Rasulullah punya iman yang tidak bisa ditandingi oleh siapa saja? Karena Rasulullah sudah melihat Arasy, Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat neraka, Rasulullah melihat Sidratil Muntaha, Rasulullah bertemu semua nabi yang sudah wafat mendahului beliau. Rasulullah sholat berjamaah dengan para nabi-nabi. Rasulullah tahu langit sampai yang ketujuh. Rasulullah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa ada orang menandingi kekuatan, keyakinan, imannya Rasulullah SAW. Malaikat sekalipun tidak mampu menandingi imannya Rasulullah. Karena apa? Sudah melihat kok. Arasy tahu, surga tahu, neraka tahu. Bagaimana tidak takut melihat ngerinya api neraka seperti itu? Contoh yang mudah, seandainya sampai diceritani orang, saya punya teman di Jakarta kaya raya, mobilnya 70, mobil satu itu saja harganya 100 miliar, mejanya itu terbuat dari batu giok, satu set meja 4 miliar kupon. Dia sudah melihat ke sana, sampai baru dikasih cerita. Itu kuat mana imannya orang yang melihat dengan yang dikasih cerita. Kuat yang melihat langsung. Jadi kekuatan iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah ditandingi oleh siapapun. Itulah arti dari linuriyahu min ayatina. Jadi kelencer yang membawa manfaat yang luar biasa. Maka kita kalau kelencer itu yang ada manfaatnya, ya. Kelencer ziarah Wali Songo, kelencer ziarah wali yang masih hidup, mendengar kabar di satu daerah ada wali, datangi ke sana, minta berkahnya, minta doanya. Wajah beliau itu para wali-wali Allah begitu dipandang itu ada ruh
ada nur iman yang masuk ke dalam siapa saja yang memandang. Apalagi kalau wali itu sudah memandang kita. Ada syekh dari Mesir itu datang ke Indonesia, sowan kepada Mbah Maimun. Sampai di dalam Mbah Maimun matur, ya Syekh, pandanglah wajahku. Terus ikut tok sowan nyuwun supaya dingeti kali Mbah Maimun. Badhe niku kondur. Karena pandangan para wali-wali Allah akan memasukkan nurullah, akan memasukkan nurul hidayah, akan memasukkan waridan ilahiyah. Itu pandangan para wali Allah. Maka orang memandang wajah wali dan dipandang oleh wali akan membuahkan iman yang luar biasa. Dan itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Mekah yang tidak masuk Islam itu karena apa? Tidak mau memandang wajah Nabi dengan rasa senang. Itu tok kuncinya. Siapa saja memandang wajah Nabi dengan rasa hormat, rasa senang, masuk Islam. Dan langsung alim. Tidak usah nunggu nanti-nanti. Dan itu terjadi pada putra menantunya sendiri, yaitu Abul As. Abul As itu dapat Sayyidah Zainab, putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat Sayyidah Zainab itu belum masuk Islam dia. Bahkan perang Badar perang Badar masih ikut kelompok musuh. Cerita yang masyhur, Dewi Zainab malam berdoa, ya Allah, besok pagi suami saya akan bertempur melawan ayah saya. Apa yang didoakan oleh Dewi Zainab? Ya Allah, mudah-mudahan bapak menang dan suami saya selamat. Itu yang bijaksana. Mudah-mudahan bapak menang dan suami saya selamat. Akhir perang menang Kanjeng Nabi, Abul As ketangkap, akhirnya ditawan. Begitu ditawan, Zainab dengar, waduh, suami saya ketangkap, jangan-jangan nanti dibunuh sama sahabat yang lain. Langsung sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa kalung, gelang, sampai di depan Rasulullah. Bapak, saya datang akan menebus suami saya. Iku kalung, kalih gelang, diselehno tengah jenenge Kanjeng Nabi. Kalung kalih gelang niki dicepeng Kanjeng Nabi, lajeng dipun cucuk. Nangis Rasulullah. Kenapa Rasulullah tiba-tiba menangis? Apa kata Rasulullah? Zainab, ini adalah kalungnya Khadijah, ibumu. Saya tidak akan pernah mampu menerima ini sebagai tebusan dari anakku untuk suaminya. Akhirnya Abul As dilepas dan kalung dikembalikan ke Zainab. Tidak dibunuh. Sampai pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah, Dewi Zainab diikutkan dalam hijrah, tapi Abul As tidak boleh ikut. Karena Abul As melihat Rasulullah itu masih dengan kebencian, tidak pernah senyum di hadapan Rasulullah, tidak mau melihat dengan rasa senang. Menantu itu begitu
Sayyidah Zainab dibawa hijrah ke Madinah, Abul As tidak boleh ikut. Lah Abul As itu lelaki yang sangat mencintai istrinya, sampai kadang dibandingkan dengan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali yang mencintai tapi masih sempat mencintai yang lain, karena memang boleh. Jadi kalau ibu-ibu suaminya masih cinta pada yang lain itu jangan dianggap tidak normal, itu normal, bukan tidak normal. Justru kalau ibu-ibu suaminya masih mencintai orang lain itu normal, asal tidak berbuat dosa. Kalau berbuat dosa itu artinya tidak normal. Selama tidak menjalankan dosa itu normal. Yo apa bojomu iku ketemune seneng neno karo hakene agar ora dosa dak wis. Agar nek kepethuk ndilo nek jagono ngarepan merem dak ya ora apa-apa. Sekarang banyak wanita yang rela suaminya zina asal ora wayoh. Lho itu kan keliru. Mestinya wayohlah ora zina kan mestinya. Ya. Maka di dunia ini banyak yang tidak mestinya seperti itu. Kadang Rasulullah membandingkan Ali itu masih mencintai wanita lain. Bahkan Sayyidina Ali pernah ingin menikah lagi dengan putrinya Abu Lahab. Masya Allah, itu orang kafir, pamannya Rasulullah sendiri tapi kan musuh. Lalu Sayyidina Ali punya kepingin ingin nikah lagi. Rasulullah langsung memanggil Sayyidina Ali. Ali, Fatimah itu darah dagingku. Kau sakiti Fatimah sama dengan menyakiti aku. Kau bahagiakan Fatimah sama dengan membahagiakan diriku. Akhirnya Sayyidina Ali tidak menikah lagi sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, Siti Fatimah baru Sayyidina Ali nikah lagi. Abil As tidak ada orang mencintai istri seperti Abul As. Abul As bingung, ini istri saya dibawa ke Madinah, saya tidak boleh ikut, tidak boleh menemui. Akhirnya lama-lama kangen ini sama istri, karena dia sangat mencintai putri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disusul ke Madinah. Awal pertama kali Abul As melihat wajah Rasulullah dengan rasa senang, langsung masuk Islam. Nur ini masuk ke dalam hatinya. Itu loh, itu mukjizat Rasulullah. Siapa saja yang memandang Rasulullah dengan wajah yang senang, maka akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah juga seperti itu. Karena kalau Nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya apa? Karomah. Jadi dikasih karomah, melihat orang atau dilihat orang, itu orang dapat hidayah. Maka di dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika dilihat orang lain, orang yang melihat langsung ingat dan zikir kepada Allah. Itu orang yang bagus. Masya Allah, wong kok sabare ngono langsung zikir. Nggih. Masya Allah, wong kok ikhlas ngono. Masya Allah, wong kok tawadhu'e ngono. Tanda-tanda orang baik. Tanda-tanda orang baik ketika dilihat orang lain, orang yang melihat langsung zikir kepada Allah. Itu tanda-tanda orang baik. Tapi kalau orang yang jelek, tanda-tandanya ketika orang lain melihat, maka orang itu sambatnya minta ampun. Masya Allah, wong kok dolime ngono. Bukan dikira Allah itu karena cinta, enggak, karena kebencian. Pendek cerita, tadi mana tadi? Isra Mi'raj ya. Terus pindah itu apa? Oh, melihat Nabi.
Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hidayah yang luar biasa. Karena Rasulullah sudah melihat Allah. Itu iman yang tidak akan pernah tertandingi oleh malaikat sekalipun. Di muka bumi, di alam dunia ini, yang mampu dan bisa melihat zatnya Allah hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Musa pinter, walaupun sudah wafat beliau. Pinternya apa? Orang yang pertama kali bertemu Rasulullah setelah Rasulullah memandang zat Allah adalah Nabi Musa. Ini dakiknya Nabi Musa. Nabi Musa itu kesuwur Nabi yang daki. Daki itu bukan lici, nek lici uele, nek daki wae. Kanjeng Nabi datang, ya Rasul, dapat wahyu apa? Sholat 50 waktu. Wah, tidak mungkin mampu umat sampeyan. Umat saya yang besar-besar, tenaganya kuat-kuat. Itu ada yang mampu 50 waktu. Minta lagi sama Allah untuk dikurangi, naik lagi. Ini jangan dibayangkan Allah ngenteni nok dhuwur, terus Kanjeng Nabi munggah neh, terus jagong neh nok ngarepan, wala musyrik kabeh sampean. Kenapa kembali ke atas? Karena atas adalah isyarah kemuliaan. Allah bukan di atas, Rasulullah bukan di bawah. Di bawahnya Allah bukan, di depannya Allah bukan, tapi Rasulullah di makom yang tinggi. Itu isyarah makom yang tinggi adalah atas. Jadi Rasulullah ketemu Allah, Allah tidak di depan, tidak di samping, tidak di belakang, tidak di atas. Tidak ada jarak antara Rasulullah dan Allah. Terus biye, tidak usah dipikir. Karena apa? Sesuatunya tidak bisa dipikir. Karena sesuatunya tidak bisa dipikir, maka dilarang untuk berpikir. Jangan sekali-kali memikir zat Allah. Kalau ingin mikir, mikirlah kekuasaan Allah. Di sana ada gunung itu yang menciptakan Allah. Di sana ada banjir itu yang mendatangkan Allah. Di sana ada longsor yang membuat longsor Allah. Itu kekuasaan Allah. Itulah kalau mau dipikir. Jangan mikir Allahnya. Akhirnya dikurangi 5. Langsung turun lagi. Nabi Musa sudah nyegat lagi. Gimana ya Rasul? Alhamdulillah dikurangi 5. Masih tidak kuat umat sampean masih tidak kuat, minta lagi untuk dikurangi. Ketemu lagi Rasulullah dengan Allah SWT, dikurangi 5. Langsung turun, dicegat sudah Nabi Musa. Jadi sebanyak Rasulullah ketemu Allah, sebanyak itu pula orang yang pertama kali memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa termasuk ulul azmi. Ulul azmi itu Nabi Rasul yang betul-betul punya kekuatan yang melebihi yang lain dalam sabarnya dan lain-lainnya. Itu ada 5. Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Rasulullah pemimpinnya ulul azmi. Jadi ada yang mengatakan ulul azmi itu 5, ada yang mengatakan 6 mengikutkan Nabi Adam, yang 5 tidak mengikutkan Nabi Adam. Podo-podono kaule milih sing 6. Soalnya Nabi Adam bapake wong sak donya ora katut piye. Bapake wong sak donya. Sampai mana tadi? Nabi Musa ya. Dikurangi lagi 5, naik lagi, kurangi lagi 5. Artinya Nabi Musa pertama kali yang memandang wajah Rasulullah 10 kali. Itu keistimewaan memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
para ulama mufakat sahabat derajat tertinggi di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali setinggi apapun derajatnya tidak akan mampu mengalahkan derajatnya sahabat yang paling awam di dalam ukuran sahabat. Karena apa? Para sahabat punya karomah yang tidak pernah tertandingi oleh wali siapapun. Apa itu? Memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, terpaut dengan memandang itu sudah kalah semua wali sak dunya. Itu Rasulullah. Maka orang-orang yang punya nur dari Rasulullah itu pun dikasih seperti itu oleh Allah. Pandanglah wajah para wali-wali Allah, datanglah ke para wali-wali Allah, walaupun wali itu sudah wafat. Itu penting. Karena ada yang namanya ilmu itu, ada ilmu apa? Wirasah, ada ilmu dirasah. Ilmu dirasah ya kados kula jenengan ngenten iki sinau ngapalno sembarang kalit. Wadeng wis dilakoni kabeh jare pinter-pinter. Lah ana Habib ora usah mondok, ora usah sekolah lho. Cukup mulai pinter ra karuan lah. Beliau dapat ilmu wirasah. Ilmu sing warisan langsung. Jadi ora usah ngapalno iki ya cukup do ngalim-ngalim dhewe. Niku para habaib dapat ilmu wirasah. Do karo wong sugih. Ana sing ngenteni mbukae ngesek 20 tahun hasil sugih. Ana sing ngenteni mbukae 40 tahun lagi hasil sugih. Ana sing mbukae terus ora sugih-sugih. Ana sing pakane mati langsung sugih. Mergo apa? Wirasah, dunya wirasah, dunya warisan. Mulai nek ndonga iku sing hati-hati. Ana wong ndonga bar getun kok. Wong ndonga iku nek ngarep Ka'bah kan mustajab. Lan niku ana wong ndonga, ya Allah, ya man yarani wala arahu. Anta tara ma bi wa anta tara ma fi ahli wa anta tara ma fi hayawani. Gusti dat sing pirsa sembarang li kula mboten pirsa jenengan. Jenengan pirsa keadaan kula, keadaan keluarga kula, keadaan kebutuhan kula. Mbok inggih kula jenengan paringi arta, rezeki sing kathah sakniki. Lagi berdonga dikek kabar wong kan pamati. Langsung sugih dadakan mergo napa? Ndek entuk warise. Jadi ndonga 10 detik langsung kaya raya. Nggih, dadi ana model sugih wirasah kuwi ana sugih napa? Kasab ya ana, kasab ku usaha dhewe. Ilmu yang ngono, derajat yang ngono. Kula jenengan wiridan, sholat, zikir, tahajud, suwe-suwe dados tiyang saleh. Lah para habaib kadang mboten ketawis wiridan, aja muni ora wiridan. Nah, kudu sombong kok. Habib ra salat, ngene ku jenenge sombong. Mboten ketawis salat, mboten ketawis poso. Lho kok ujug-ujug napa? Ma'wud ngono dadi wali ngoten niku. Nggih, jenenge wirasah. Ini al-ulama warasatul anbiya. Nah, para habib iku marisi kabeh. Qala semadalumien Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja
syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam